Senin, 21 Januari 1985, jam 1 dini hari. Mardi, seorang petugas, keluar dari posnya untuk berpatroli mengelilingi Candi Borobudur. Dia ditemani oleh kedua orang rekannya dan baru saja 10 menit berpatroli, Mardi mendengar suara ledakan yang cukup keras dari arah timur. Ia dan dua orang rekannya langsung panik. Mereka berhamburan mendatangi sumber ledakan. Dan sekitar 10 meter dari sumber ledakan, mereka melihat batu-batu candi berserakan. Mardi pun melarang kedua temannya agar tidak mendekat pada sumber ledakan. Tak lama kemudian, mereka kembali mendengar suara ledakan yang sangat keras. Dari suaranya itu, ledakan tersebut pasti bersumber lebih dari satu bom. Buru-buru Mardi lari ke posnya. Dia pun melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Mardi yakin pasti masih ada beberapa bom lagi yang belum meledak. Dia dan kawan-kawannya pun tak berani mendekati Candi Borobudur. Selang beberapa saat, akhirnya rombongan polisi datang ke lokasi pengeboman. Garis polisi pun dibentangkan. Setelah mereka memeriksa beberapa candi, ternyata masih ada 3 bom aktif lainnya di sana. Itu merupakan bom waktu dan 1 jam lagi akan meledak. Untung saja ada seorang anggota polisi bernama Adi. Dia merupakan polisi muda yang sudah terlatih untuk menjinakkan bom. Perawakan Adi tinggi, kulitnya putih. Dia memang tampan dan pemberani. Hebatnya lagi, Adi tidak memakai baju pelindung apapun untuk menjinakkan bom tersebut. Dia hanya membawa gunting kecil dan sebuah obeng. Saat itu, semua orang menjauh dari kawasan candi. Adi dengan seorang diri mencoba untuk menjinakkan 3 bom tersebut. Semua orang di sana sangat tegang melihat aksi Adi. Tapi polisi muda itu tidak gugup sama sekali. Dia tampak sudah terbiasa menjinakkan bom dan tak butuh waktu lama. Akhirnya Adi berhasil menjinakkan ketiga bom tersebut. Kemudian semua orang bertepuk tangan saat Adi keluar dari kawasan candi dengan menenteng 3 bom rakitan. Beberapa hari kemudian, investigasi pun dilakukan. Pihak kepolisian berupaya untuk menangkap pelaku teror yang menyebabkan hancurnya beberapa candi Borobudur. Setelah melakukan investigasi dengan cara mendata pengunjung Borobudur, akhirnya pihak kepolisian menemukan titik terang. Ada 2 orang yang dicurigai sebagai pelaku bom candi Borobudur. Mereka adalah Abdul Qadir dan Hussein. Menurut pengakuan penjaga candi, tingkah mereka berdua sangat mencurigakan. Pihak kepolisian pun berhasil menemukan data mereka. Penangkapan pun langsung dilakukan. Dan setelah diinterogasi cukup lama, akhirnya mereka berdua mengaku. Setelah itu sidang pun digelar hakim. Dalam persidangan itu, Hussein dan Abdul Qadir mengaku tidak ada niat sama sekali untuk melakukan pengeboman Candi Borobudur. Mereka hanya diajak oleh Jawad untuk berkemah di kawasan Candi Borobudur. Walaupun mereka berdua sudah melontarkan pembelaan, tapi hakim tetap menjatuhi mereka hukuman penjara yang berbeda. Adi yang saat itu belum puas dengan kasus pengeboman candi, dia meminta pada atasannya untuk dimasukkan ke dalam tim investigasi pencarian Jawad. Menurut informasi yang diberikan Abdul Qadir, Jawad ini masih tinggal di kawasan Magelang. Lelaki itu memang suka berpindah-pindah kontrakan. Dia tak punya keluarga. Umurnya kisaran 37 tahun. Jawad adalah orang yang sangat berbahaya karena memang dia pintar sekali membujuk anak-anak muda untuk dijadikan teroris. Adi dan kedua orang kawannya memulai investigasi untuk mencari keberadaan Jawad. Ketiga polisi itu mendatangi rumah kontrakan Jawad untuk menggali informasi dari penduduk setempat. Sesampainya di sana, rumah kontrakan Jawad sudah kosong melompong. Kata pemilik kontrakan, Jawad sudah pindah beberapa hari yang lalu. Apa ibu tahu Jawad pindah kemana? Tanya Adi. Dia dan kedua kawannya tidak mengenakan seragam polisi dan hanya mengenakan kaos hitam, juga celana levis. Wah, kalau itu ibu tidak tahu, jawab si ibu pemilik kontrakan. Adi pun meminta izin untuk masuk ke dalam bekas kontrakannya Jawad. Dia memeriksa dengan teliti setiap sudut kontrakan itu. Tidak ada barang apapun di sana. Namun, sebelum Adi keluar dari kontrakan, tanpa disengaja, ia melihat sebuah bon belanjaan yang tergeletak di atas palkah jendela. Adi pun mengambil bon belanjaan tersebut. Dan ternyata itu adalah sebuah bon restoran nasi Padang. Ada alamat restoran yang tertera pada bon tersebut.
Tanpa banyak bicara lagi, Adi dan kedua kawannya langsung menuju restoran Padang. Kebetulan alamatnya tidak jauh dari sana. Mereka bertiga naik mobil Kijang jadul berwarna hijau. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di sebuah restoran Padang. Adi turun dari mobil dan langsung menghampiri si pemilik restoran tersebut. Dia menanyakan perihal Jawad. Kata si pemilik restoran, Jawad memang pelanggan tetapnya. Lelaki itu sering makan di restoran Padang tersebut. Tapi sayangnya, sudah beberapa hari ini Jawad tidak muncul di restoran. Si pemilik restoran juga tidak tahu banyak soal identitas Jawad. Dia itu tampak seperti orang alim. Bicaranya lemah lembut dan sangat ramah. Tapi memang sudah beberapa hari ini aku tidak melihatnya, ucap si pemilik restoran. Kalau boleh tahu, apa yang suka dibicarakan Jawad, Pak? Tanya Adi. Oh, Jawad sering berbicara soal tragedi Tanjung Priok dan soal ibadah jihad, ucap si pemilik restoran. Adi diam sejenak. Dia tampak sedang berpikir keras. Apa dia pernah mengajak Bapak untuk pengajian atau diskusi soal jihad di suatu tempat? Tanya Adi. Oh iya pernah. Jawad pernah mengajakku untuk diskusi keagamaan di Majelis Taklim Al-Jawad. Katanya itu majelis taklim yang ia dirikan sendiri, ucap pemilik restoran. Tapi aku tidak pernah ada waktu dan aku selalu menolaknya, sambung si pemilik restoran. Lokasinya di mana ya, Pak? Tanya Adi. Si pemilik restoran pun memberitahu Adi lokasi majelis taklim bentukan Jawad itu. Adi yakin nama majelis taklim itu hanya embel-embel saja untuk menghasut orang agar mau dijadikan alat teror. Jawad memang sudah keterlaluan. Dia bahkan menjual agamanya sendiri untuk melakukan aksi teror. Adi paham betul bahwa Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk melakukan tindakan terorisme, apalagi membunuh manusia. Hal demikian itu sudah sangat melenceng dari ajaran agama Islam dan sangat menyesatkan umat. Setelah tahu lokasi majelis taklim bentukan Jawad, akhirnya Adi dan kedua kawannya keluar dari restoran Padang. Kemudian, tak jauh dari restoran tersebut, ada seorang wanita gelandangan yang umurnya kisaran 35 tahunan berjalan mendekati Adi. Gelandangan itu menodongkan ember kecil yang tampak usang dan kotor. Pak, bagi rezekinya Pak, saya belum makan, saya lapar, ucap gelandangan tersebut. Adi merasa kasihan pada gelandangan itu. Dia pun merogoh uang receh dari dalam kantong celananya. Tapi uang receh itu tidak ada. Di dompet Adi pun tidak ada uang receh. Segera Adi minta kedua rekannya untuk memberikan uang receh pada gelandangan itu. Namun sayangnya kedua rekannya Adi juga tidak punya uang receh. Akhirnya Adi tidak jadi memberi uang pada gelandangan tersebut. Mereka bertiga pun masuk ke dalam mobil. Mesin mobil dinyalakan. Kemudian sebelum mobil itu melaju, Adi membuka jendela. Ternyata dia menemukan uang receh di dalam mobilnya dan hendak memberikan uang tersebut pada si wanita gelandangan. Anehnya, wanita itu sudah tidak ada. Entah kemana wanita itu pergi. Adi pun tancap gas dan langsung menuju majelis taklim bentukan Jawad. Tak lama kemudian, akhirnya mereka tiba di sebuah bangunan bercat putih. Tak ada perumahan warga di sana. Bangunan tersebut berada di pinggir jalan yang sepi. Sejauh mata memandang, hanya ada pohon-pohon bambu yang berjejer di pinggir jalan. Adi dan kedua rekannya mencabut pistol dari pinggang mereka dan langsung mengendap-endap mendekati bangunan tersebut. Adi menyuruh salah satu rekannya untuk memeriksa ke belakang bangunan. Takutnya di belakang sana ada pintu keluar. Kemudian, dari balik jendela kaca yang bening, Adi mengintip situasi di dalam sana. Tampak ada seorang lelaki yang berdiri membelakangi pintu. Lelaki itu bertubuh kurus. Kedua tangan lelaki itu bergerak-gerak. Dia tampak sibuk mengerjakan sesuatu. Kebetulan pintu bangunan tidak dikunci dan dengan sigap Adi pun menerobos masuk sambil menodongkan senjata api ke arah lelaki itu. Tenang Pak, kami tidak akan menyakiti Bapak, ucap Adi sambil terus menodongkan senjatanya. Lelaki di hadapan Adi mengangkat tangannya. Dia ternyata sudah tua, umurnya kisaran 45 tahun. Wajah lelaki itu tampak ketakutan. Kedua tangannya bergetar hebat dan dengan tetap waspada, Adi mendekat pada lelaki tua itu. Tampaknya memang si lelaki tersebut tidak berbahaya. Kini Adi menurunkan senjatanya. Pak, kami sedang mencari keberadaan Jawad. Apa Bapak tahu di mana dia? Tanya Adi.
Lelaki di hadapan Adi tidak menjawab. Dia hanya menggelengkan kepala. Dan tanpa disengaja, Adi melihat sebuah foto yang terpajang pada dinding sebelah kanan. Segera Adi mengambil foto itu. Dan di dalam foto tersebut ada 10 orang yang duduk di lantai sambil menghadap kamera. Lalu di tengah-tengah mereka ada seorang lelaki yang duduk di atas kursi. Lelaki itu memakai koko putih dan sorban hitam yang diikatkan di kepala. Lelaki itu tampak sangat diistimewakan. "Pak, apakah lelaki ini Jawad?" tanya Adi sambil menunjuk seorang lelaki di dalam foto tersebut. Si lelaki itu tidak menanggapi. Dia masih mengacungkan kedua tangannya. Keringat semakin banyak membasahi wajah si lelaki itu. Adi merasa ada yang aneh dengan lelaki tersebut. Hingga terdengarlah suara alarm seperti jam digital. Adi langsung menyadarinya. Dia lari keluar dari ruangan itu sambil berteriak, "Ada bom!" teriak Adi. Baru saja Adi dan rekannya keluar dari bangunan itu, sebuah bom meledak cukup dahsyat. Adi dan rekannya mental terkena efek kejut dari ledakan bom itu. Wajah Adi berdarah terkena pecahan kaca. Sementara bangunan itu hancur lebur. Adi dan rekannya terkapar di atas tanah. Saat itu, Adi mencoba untuk bangkit. Dia langsung memanggil temannya yang tadi berjaga di belakang bangunan. Sayup-sayup terdengar suara Marto yang sedang mengerang kesakitan. Adi melihat kawannya itu terkapar di atas tanah sambil memegangi paha kanannya. Ternyata kakinya Marto buntung. Ledakan tadi berhasil melukai Marto. Untung saja dia masih hidup. Adi menyeret tubuh Marto agar menjauh dari bangunan yang sedang terbakar itu. Dan tak lama kemudian ambulan pun datang. Adi dan kedua kawannya dibawa ke rumah sakit. Kejadian itu jelas merupakan bom bunuh diri. Adi yakin kalau Jawad sudah mengetahui kedatangan Adi. Makanya dia menyiapkan seseorang untuk melakukan bom bunuh diri. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, dari mana Jawad tahu kalau Adi akan mendatangi bangunan itu? Entahlah, saat ini Adi masih kesulitan memecahkan misteri keberadaan Jawad. 1 minggu kemudian, kondisi Adi sudah mulai pulih. Investigasi pun dilanjutkan. Kini dia hanya ditemani 1 orang rekannya saja. Dia adalah Hudri. Dia yang selamat dari ledakan bom bunuh diri seminggu yang lalu. Hudri tak sabar ingin segera menangkap Jawad lalu menyeretnya ke meja hijau. Adi dan Hudri kembali mendatangi lokasi bom bunuh diri. Tak ada petunjuk apapun yang tersisa dari puing-puing bangunan itu. Lalu mereka berdua pergi ke perkampungan terdekat di sana untuk menggali informasi perihal keberadaan Jawad. Setibanya di perkampungan tersebut, mereka berdua melihat ada seorang ibu-ibu yang menangis di depan beranda rumahnya. Wanita itu dikerumuni warga lainnya. Para warga itu mencoba untuk menenangkan si wanita. Adi pun segera menghampiri kerumunan warga. Dia menanyakan apa yang sedang terjadi. "Tolong anak saya, Pak. Anak saya dibawa sama Pak Jawad," kata si ibu itu sambil menangis. "Kapan, Bu? Dan untuk apa?" tanya Adi. "Beberapa minggu yang lalu anak saya ikut dengan Pak Jawad. Katanya ada diskusi keagamaan di kota. Tapi sampai saat ini anak saya tidak ada kabar dan tak pulang-pulang," ucap si ibu sambil terus menangis. "Suami saya sudah menyusulnya ke kota, tapi alamat yang diberikan Pak Jawad itu fiktif dan di sana tidak ada acara diskusi keagamaan," lanjut si ibu. "Baik, ibu tenang ya. Kami dari kepolisian sedang memburu Jawad. Boleh kami cek kamar anak ibu?" tanya Adi. Dia ingin memeriksa kamar anak yang dibawa oleh Jawad. Siapa tahu di kamar itu ada petunjuk. Adi dan Hudri pun masuk ke dalam kamar tersebut. Itu merupakan kamar lelaki muda yang umurnya kisaran 19 tahunan. Ada tumpukan kaset Tommy Jepisa di dekat radio. Tampaknya anak itu memang penggemar berat Tommy Jepisa. Lalu, si ibu menyerahkan sebuah foto anaknya yang berwarna hitam putih. Adi pun mengantongi foto itu. Dan tanpa disengaja, Adi melihat sebuah buku jihad yang tergeletak di atas lemari. Adi langsung mengambil buku tersebut. Dia membuka lembaran buku jihad. Ternyata penulis buku itu adalah Jawad sendiri. Pastilah isinya sudah diselewengkan. "Ini milik anakmu?" tanya Adi pada ibu tersebut. "Iya, Pak Polisi. Kata anak saya, Pak Jawadlah yang memberinya buku itu," jawab si ibu sambil sesekali mengusap air matanya. Saat Adi membuka lembaran buku itu,
Tiba-tiba saja ia menemukan secari kertas yang terselip di sana. Di atas kertas itu tertulis sebuah alamat. Adi pun langsung mengantongi kertas itu. Dia akan mendatangi tempat manapun yang diduga menjadi petunjuk keberadaan Jawad. "Buku ini kami rampas karena sangat membahayakan," ucap Adi. "Baik Pak, ambil saja. Saya minta tolong temukan anak saya ya Pak," ucap si ibu. "Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan anak ibu," ucap Adi. Beberapa saat kemudian, Adi dan Hudri pun meninggalkan rumah si ibu. Mereka berdua akan mendatangi alamat yang ditemukan Adi dari sela-sela lembaran buku jihad. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di sebuah pasar yang sangat ramai. Alamat di atas kertas itulah yang membawa Adi dan Hudri ke pasar tersebut. Adi mendatangi pedagang di sana untuk menanyakan informasi tentang Jawad. Setelah menanyai beberapa pedagang, akhirnya Adi mendapatkan sebuah petunjuk. Pedagang perabotan itu tahu persis alamat gedung yang sedang Adi cari. Lalu si pedagang perabotan menunjuk sebuah menara tua yang terletak di sebelah selatan pasar. Adi dan Hudri pun langsung menuju menara tersebut. Kebetulan pintu gedung di bawah menara itu tidak dikunci. Kondisi di sana sangat kumuh dan tidak terawat. Bau pesing menguar menusuk hidung. Adi dan Hudri sampai harus menutup hidungnya sendiri karena sangat bau. Mereka segera naik ke atas menara. Dan sesampainya di sana, ada seorang anak lelaki yang kedua tangannya diikat. Mulutnya juga dilakban. Anak itu mengguncang-guncangkan tubuhnya sendiri. Dia minta tali yang mengikat kedua tangan dan kakinya dilepas. Buru-buru Adi melepaskan tali itu dan membuka lakban yang menutup mulut si anak tersebut. Tak salah lagi, dia adalah anaknya si ibu yang hilang di bawah Jawad. "Awas!" teriak anak itu. Dan tiba-tiba saja sebuah peluru melesat menembus kaca jendela. Peluru itu menghantam kepala Hudri. Dia pun tewas di tempat. Darah keluar dari kepalanya. Adi segera menunduk, napasnya ngos-ngosan, keringat membasahi dahinya. Dia mengeluarkan pistol lalu mendekat perlahan ke arah jendela. Kemudian Adi merogoh kantong celananya. Dia mengeluarkan cermin kecil lalu menyodorkan cermin itu pada jendela untuk melihat situasi di luar. Tapi anehnya Adi tidak melihat siapapun di luar sana. Hanya ada bangunan ruko yang tinggi bertingkat-tingkat. Adi pun turun dari menara itu dengan membawa seorang anak laki-laki. Dan tak lama berselang, ambulan pun datang. Jasad Hudri dibawa ke rumah sakit. Korban kembali jatuh. Tapi Jawad sama sekali tidak bisa ditangkap. Pihak kepolisian sudah memeriksa semua gedung yang ada di pasar itu. Tapi sama sekali tidak ada tanda-tanda keberadaan Jawad. Menurut pengakuan anak yang diculik, Jawad beberapa kali membujuk anak itu untuk melakukan aksi teror. Tapi anak tersebut tidak mau dan dia disekap di dalam menara tersebut. Selama bertahun-tahun, Jawad tidak pernah ditemukan. Adi sangat kesulitan mencari petunjuk atau jaringan Jawad. Teroris yang menjadi otak pengeboman Candi Borobudur itu masih jadi misteri sampai saat ini. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu kisah-kisah lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.